Oke, mulai ke yang part 2. Jadi ini Ibu akan menjelaskan dulu tentang senyawa kompleks. Kalian harus tahu dulu tentang senyawa kompleks karena senyawa kompleks ini berperan pada saat TA pada metode Volhard. Jadi senyawa kompleks itu adalah suatu senyawa yang terbentuk antara ligan dan juga logam sebagai atom pusatnya. Sedangkan ligan adalah senyawa yang memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Ini adalah bagian-bagian dari senyawa kompleks yang terbentuk pada saat TA, yaitu Fe, SCN 6 kali 3-. Fe itu merupakan atom atau ion pusat. Biasanya atom pusatnya itu berupa logam. SCN merupakan ligan. Ligannya ada berapa biji? Ligannya ada 6. Jadi karena dia ligannya ada 6, maka bilangan koordinasinya adalah 6. Karena bilangan koordinasi ini biasanya menunjukkan banyaknya ligan. Sedangkan 3- dia adalah muatan dari ion kompleksnya. Nah, ini merupakan suatu ion kompleks yang terbentuk pada saat TA, yaitu ion heksa-tiosianoferat 3. Di sini bisa kalian lihat bahwa SCN-nya itu dia merupakan ligan. Ligannya itu karena dia memiliki PeB. PeB-nya terletak di sini, di C-nya. Jadi atom C dari SCN itu dia memiliki pasangan elektron bebasnya sehingga dia bisa berikatan dengan Fe, membentuk senyawa atau ion kompleks. Lanjut. Tata cara penamaannya ya. Ini penamaannya. Jadi tata cara penamaannya itu yang pertama adalah kalian harus menulis terlebih dahulu dari kiri ke kanan. Jadi yang kalian lihat adalah yang bilangan koordinasinya dulu, tapi ditulis dalam bahasa Yunani, ditambahin ligannya, nama ligannya, ditambah ion pusat yang diberi akhiran at. Kalau si senyawanya itu atau ionnya itu bermuatan negatif. Di sini kan dia muatannya negatif 3-. Jadi belakangnya pakai at dan ditambah bilangan oksidasinya. Ini kita review lagi. Jadi si Fe tadi atom pusat, SCN ligan, N-nya itu bilangan koordinasi atau banyaknya ligan, dan 3- adalah muatan ion atau senyawanya. Nah, ini kita akan menentukan bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi dari Fe SCN6 tuh berapa? Nah, ini si SCN itu muatannya -1. Karena SCN-nya ada 6, tinggal dikalikan kan. Jadi -1 dikali 6. Jadi -1 dikali 6, jadi -6 SCN muatannya. Dan ini muatannya itu 3-. Biar sama kiri dan kanan, maka si Fe-nya di sini pasti muatannya positif 3 karena positif 3 sama -6 itu sama dengan -3. Jadi kalau Fe-nya positif 3 berarti namanya feri. Kan Fe itu ada 2 ya, ada Fe2+, ada Fe3+. Kalau Fe2+ namanya fero, kalau Fe3+ namanya feri. Jadi bagaimana cara penamaannya? Jadi cara penamaannya tinggal kita mulai aja. Nah, kita mulai dari sebelah kiri. Ini bilangan koordinasinya ada 6. Berarti namanya bahasa Yunaninya heksa. SCN itu namanya tiosianat atau tiosiano, maka ditulisnya di sini tiosiano. Fe karena berupa Fe3+, berarti dia namanya feri kan. Tinggal diberi akhiran at karena di sini muatannya negatif, jadi namanya ferat. Dan ini bilangan oksidasinya adalah positif 3 si ferinya. Jadi di sini ditulis ferat 3. Jadi nama dari senyawa yang terbentuk pada saat TA adalah heksatiosianoferat 3. Lanjut. Ini sekilas aja, nanti pada saat kalian titrasi kompleksometri dijelaskan lebih dalam lagi. Ini sifat fisik dan kimia dari KSCN. Ada sifat fisik dari KSCN itu namanya adalah kalium tiosianat, atau nama lain kalium itu bisa juga kalau di pasaran namanya sodium, sama aja. Massa molarnya mR-nya sekian, berwujud padat dan berbentuk kristal. Tidak berwarna, tidak berbau, larut dalam air, aseton dan alkohol. Tapi pada saat kalian praktikum, KSCN-nya dilarutkan dalam air. Titik leburnya 173 derajat Celcius, titik didihnya 500 derajat Celcius. Sifat kimianya. Yang pertama higroskopis, yang kedua toksik, dan yang ketiga adalah iritan.
Jadi pada saat mempergunakan KSCN harus hati-hati karena dia dapat mengiritasi kulit ya. Terus karena dia bersifat higroskopis, pada saat kalian nimbang sama seperti menimbang NaOH. Jadi kalian harus mempergunakan botol timbang yang ada tutupnya, atau bisa juga dengan mempergunakan kaca aloji yang ditumpuk dua biar dia tidak bereaksi dengan udara. Jadi ditumpukin dua gitu karena dia higroskopis. Ini prosedur pembuatan yang kalian nanti tulis di jurnal. Yang pertama itu yang kalian tulis yaitu pembuatan KSCN. Yang kedua pembuatan indikator FE, yang ketiga standarisasi KSCN oleh AG NO3. Semuanya ditulisnya itu disertai dengan gambar seperti kalian nulis jurnal biasa gitu. Lanjut ke cara pembuatan larutan KSCN 0,025 normal 200 ml. Kenapa pakainya KSCN 0,025 normal? Karena NaCl dan AgNO3 yang kita gunakan itu kan kurang lebih normalitasnya 0,025. Jadi biar mempermudah kalian praktikum, volumenya nggak terlalu jauh, jadi pakainya normalitasnya yang sekian. Cara pembuatannya nanti seperti ini. Yang pertama kalian timbang dulu titik-titik gram. Nah, titik-titik gram ini ntar sama kalian dicatat di jurnal. Dicari di jurnal ada berapa masanya. Kalau misalkan kalian mau membuat larutan KSCN 0,025 normal sebanyak 200 ml. Jadi setelah didapat gramnya tinggal dimasukkan ke sini. Nanti ditimbang sama seperti NaOH ya, nimbang NaOH perlakuannya. Terus setelah itu dilarutkan dalam beker gelas karena dia larutan baku sekunder karena sifatnya higroskopis, jadi dilarutkannya di beker gelas. Kemudian dihomogenkan dan dipindahkan ke botol sampel. Kita lanjut ke prosedur yang kedua, yaitu pembuatan indikator Fe3+. Di sini pembuatan Fe3+ itu diambil dari senyawa atau kalian melarutkan senyawa FeS. Kalau disingkat sama kita FeS, ferriamonium sulfat. Si FeS atau ferriamonium sulfat ini rumus molekulnya seperti ini. Ini salah ya anak-anak. Harusnya rumus molekul yang benernya kayak gini. NH4 Fe SO4 2 kali titik 12 H2O. Nanti dia ditimbang. Nah, di lab itu ada yang ini jangan dilihat yang atas, judulnya jangan dilihat, yang ini aja. Nah, di lab itu ada yang FeS ferriamonium sulfat yang 12 H2O, ada yang 10 H2O. Kalau yang 10 H2O itu bentuknya Fe2+ alias ferro, warnanya itu hijau. Sedangkan nanti pada saat kalian menimbang indikator Fe3+ buat praktikum metode Volhat, nanti yang ditimbang itu senyawanya padatannya itu warnanya agak kecoklatan, itu yang titik 12 H2O. Jadi pada saat kalian nanti nimbang si FeS ini jangan sampai kalian malah ngambil yang titik 10 H2O yang warnanya hijau, karena itu mah Fe2+. Jadi nanti pada saat titrasi nggak akan TA-TA, nggak akan bener gitu titrasinya. Jadi yang kalian gunakan nanti padatan yang warnanya agak kecoklatan itu, yang titik 12 H2O ya. Jangan sampai salah. Jadi konfirmasi dulu kalau mau bikin indikator. Setelah ditimbang 20 gram, si FeS-nya dilarutkan dengan 80 ml Aquades hangat. Kenapa pakai Aquades hangat? Karena bisa kalian lihat di sini ada 12 H2O. Jadi kandungan airnya banyak, ada 12 H2O. Jadi kalau dia dalam suhu kamar, dia akan sulit untuk terlarut. Jadi harus dilarutkannya dengan Aquades hangat agar lebih cepat larutnya, karena berhubung di sini kristal atau hidratnya itu tinggi 12 H2O gitu. Setelah dilarutkan dengan Aquades hangat, diencerkan sampai 100 ml dengan HNO3 6 normal. Ini pembuatannya boleh di labu ukur, boleh di beker gelas. Ingat ya, boleh di labu ukur, boleh di beker gelas, karena ini hanya sebagai indikator, tidak dimasukkan ke dalam rumus perhitungan. Asal pembuatannya nanti harus teliti gitu, atau hati-hati. Nah, diencerkan dengan HNO3 6 normal. Kenapa harus diencerkan dengan HNO3 6 normal? Balik lagi di sini. Di sini dia mengandung ion Fe atau besi, logam. Logam itu tidak akan terlarut kalau hanya dilarutkan dengan Aquades doang. Dia akan terlarut sempurna apabila
dilarutkan dengan mempergunakan asam kuat atau asam. Jadi dia harus ditambahkan HNO3 untuk mengencerkan atau melarutkan seluruh Fe yang ada di dalam larutan tersebut, sehingga indikatornya benar-benar siap dipakai dan tidak akan ada kesalahan pada saat titrasi. Jadi harus ditambahkan HNO3. Lanjut. Nah, ini konsentrasi Fe3+ yang biasa kita gunakan itu 10⁻⁻² normal alias 0,002 normal. Lanjut, yang ketiga adalah standarisasi KSCN oleh AgNO3 standar. Jadi AgNO3 yang kalian gunakan itu untuk standarisasi KSCN, kalian harus udah diketahui dulu normalitas si AgNO3-nya. Jadi pada saat kalian MOR sama fayans itu kan udah ada normalitas AgNO3-nya. Jadi bisa digunakan sebagai larutan baku sekunder yang sudah diketahui gitu kadarnya. Jadi dia bisa menstandarisasi KSCN. Nah, cara standarisasinya itu dia mempergunakan teknik titrasi langsung. Ini bisa kalian screenshot ya. Nanti ditulis di prinsip. Jadi nanti prinsipnya ada 4. Yang pertama prinsipnya adalah standarisasi KSCN, yang selanjutnya nanti akan Ibu kasih tahu prinsipnya apa yang harus ditulis. Jadi prinsip standarisasi adalah berdasarkan reaksi pengendapan atau presipitasi sejumlah mili tertentu SCN dengan larutan baku Ag+ yang sudah diketahui konsentrasinya dalam suasana asam dengan bantuan indikator Fe3+ sampai terbentuk TA larutan kompleks berwarna merah darah, atau dalam kurung apa senyawanya namanya? Heksatiocyanoferat 3, di mana mol ekivalen Ag+ sama dengan mol ekivalen SCN-. Itu prinsip yang pertama yang kalian tulis di jurnal. Caranya sama seperti standarisasi seperti biasa. Jadi titrasi langsung, jadi tinggal sampel. Di sini kita mempergunakannya AgNO3 ya, karena AgNO3-nya kan sudah diketahui normalitasnya. Jadi AgNO3 nanti dipipet sebanyak 25 mili, masukin ke labu Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 5 mili HNO3 1:1 atau 6 normal. Kemudian ditambahkan 1 mili indikator Fe dan dititrasi oleh larutan KSCN. Kurang lebih normalitasnya 0,025 dan dititrasi sampai TA-nya membentuk larutan kompleks berwarna merah darah. Kita amati dulu persamaan reaksi prosedurnya. Di sini yang pertama udah jelas ya, si AgNO3-nya yang standar kalian pipet, tambahin HNO3. HNO3 itu fungsinya untuk memberi suasana asam. Kenapa harus suasananya asam? Agar tidak terjadi reaksi samping. Karena kalau suasananya basah atau netral, maka yang terbentuknya adalah AgOH atau Ag2O dan juga FeOH 3 kali. Jadi suasananya harus asam. Selain itu, si indikator Fe-nya juga bekerja optimalnya itu pada pH 3. Jadi pada pH si HNO3 gitu. Makanya ditambahkan indikator HNO3 biar si indikatornya bekerja secara optimal. Ini adalah persamaan reaksi standarisasi. Ini kalian tulis juga di jurnal, dijudulin ya. Persamaan reaksi standarisasi KSCN. Yang pertama ini awal titrasi SCN yang ada di buret ditambah Ag+ yang ada di labu Erlenmeyer akan membentuk endapan AgSCN yang warnanya itu putih. Kemudian titrasi dilanjutkan lagi sampai seluruh Ag-nya itu habis. Setelah Ag-nya seluruhnya habis, maka si SCN yang menetes dari buretnya itu akan bereaksi dengan Fe, membentuk senyawa atau ion ya, senyawa kompleks heksatiocyanoferat 3 kali yang berupa kompleks berwarna merah darah. Jadi larutannya yang warnanya merah darah, bukan endapannya. Nah, seperti ini. Jadi
bisa kalian lihat pada awal titrasi itu seperti ini. Jadi Ag SCN-nya itu akan terbentuk kayak gini. Jadi yang warna putihnya itu Ag SCN. Ini pada saat menjelang TA, dan ini TA-nya karena kelebihan setetes aja SCN, si SCN-nya bereaksi dengan Fe akan membentuk FeSCN atau tadi hexathiocyanofera 3 yang merupakan senyawa atau larutan yang berwarna merah darah. Ini lanjut ke penetapan kadar Cl dengan mempergunakan teknik titrasi balik atau kembali. Jadi di sini kalian harus menulis prinsip percobaan semuanya. Walaupun kalian hanya melakukan salah satunya aja, karena kita waktunya sedikit, jadi kalian hanya mempraktekkan salah satu dari 3 percobaan ini gitu. Tapi tetap prinsipnya ditulis di jurnal. Yang pertama, cara koagulasi. Cara koagulasi ini prinsipnya adalah berdasarkan reaksi pengendapan atau presipitasi sejumlah mili ion Cl- yang ditambahkan larutan AgNO3 standar, terukur, dan berlebih. Dan endapan AgCl yang terbentuk dikoagulasikan atau digumpalkan dengan suhu tinggi. Kemudian larutan tersebut ditambahkan indikator Fe3+, lalu dititrasi oleh larutan SCN dalam suasana asam atau pH di bawah 3 sampai TA terbentuk kompleks merah darah yaitu hexathiocyanofera 3. Itu adalah prinsip cara koagulasi. Sedangkan cara penyaringan sama aja, tapi nanti AgCl yang terbentuk itu kalau cara penyaringan harus disaring, kemudian dicuci dengan larutan HNO3 encer sampai bebas ion Ag. Kemudian si filtratnya, air cuciannya itu nanti sama kalian tambahkan indikator Fe lalu dititrasi dengan SCN dalam suasana pH asam sampai TA-nya itu berupa kompleks berwarna merah darah. Sedangkan ini prinsip cara nitrobenzen sama awalnya, tapi endapan AgCl yang terbentuknya itu harus dilindungi dengan menambahkan nitrobenzen. Kemudian setelah terlindungi, larutan ditambahkan indikator Fe lalu dititrasi dengan SCN dalam suasana asam sampai TA terbentuk kompleks merah darah. Jadi hampir sama, cuman beda sedikit di sini yang ibu merah ini. Tapi ini semua ditulis di jurnal ya. Karena nanti kalian nggak tahu praktikum dapat yang mana, jadi nanti sama pembimbing ditentukan kamu praktek ini, kamu praktek itu. Jadi semua kebagian teman-temannya kebagian metode yang beda-beda. Jadi kalian nanti bisa sharing, cara ini mah simple, cara ini mah susah, cara ini mah susah ngeliat TA. Jadi ntar kalian bisa membandingkan cara mana yang lebih efektif dari ketiga cara tersebut. Cara penyaringan, tambahin nitrobenzen, dan juga koagulasi. Jadi bisa saling diskusi gitu. Ini persamaan pada titrasi balik atau kembali. Jadi persamaan reaksinya nanti kalian tulis 2. Yang pertama itu kalian tulis persamaan reaksi pada saat standarisasi, dan yang kedua persamaan reaksi pada saat penetapan kadar. Pada saat penetapan kadar, titrasinya persamaan reaksinya seperti ini. Jadi Ag+ yang berlebih ditambahkan Cl- menghasilkan AgCl yang berwarna putih, ditambahkan Ag+. Kemudian setelah itu Ag yang sisanya itu akan bereaksi dengan SCN menghasilkan AgSCN yang berwarna putih, dan setelah Ag sisanya habis, SCN-nya bereaksi dengan Fe membentuk FeSCN 6 kali 3-. Jadi bisa kalian bayangkan ya, ini Ag plusnya berlebih. Jadi misalkan kalian masukinnya itu 30 mili, Cl-nya 25 mili. Jadi nanti akan menghasilkan endapan AgCl ditambah Ag sisa. Jadi Ag sisanya kalau misalkan Ag plusnya 30, kira-kira Ag sisanya 5 milian gitu kira-kira ini mah ya. Kemudian si Ag sisanya itu yang 5 milinya itu akan dititrasi sama SCN.
setelah itu akan membentuk AgCN warnanya putih. Nah, TA-nya setelah Ag sisanya itu habis, maka si SCN bereaksi sama Fe membentuk FeSCN 6 kali. Sama Ibu diulang-ulang ya biar kalian ngerti. Nah, di sini tuh tadi ada faktor kesalahan kan? Karena si AgCl ini kelarutannya lebih kecil, lebih besar kelarutan AgCl ini dibandingkan dengan AgSCN. Jadi yang lebih cepat larut itu si AgCl daripada si AgSCN. Jadi si AgCl-nya itu harus dipisahkan dari atau harus dilindungi dari larutan, yaitu dengan cara yang tadi 3. Penyaringan, tambahin nitrobenzen, koagulasi. Nah, setelah dipisahkan AgCl-nya, baru nanti bereaksilah si Ag sisanya sama SCN membentuk AgSCN. Jadi sekali lagi dia harus dilindungi itu karena kelarutan AgCl itu lebih besar daripada AgSCN. Jadi kalau misalkan ada SCN, misalkan ini AgCl-nya nggak dipisahkan gitu ya, nanti ada yang netes dari buret SCN, maka si Ag yang sudah membentuk ikatan dengan Cl membentuk AgCl alias Ag dari sini tuh akan lebih senang dia berikatan dengan SCN dibandingkan dengan Cl. Jadi yang dia asalnya sudah mengendap malah akan putus si Ag-nya, jadi bereaksi dengan SCN. Jadi SCN yang keluar dari buretnya jadi lebih banyak gitu. Ibu lagi-lagi terus-terusan mengulang biar kalian paham gitu, kebayang. Dimana nanti pada saat TE terjadi kesetimbangan, yaitu mol ekivalen Cl sama dengan mol ekivalen Ag plus dikurangi mol ekivalen SCN. Nah ini pada saat kalian nulis di jurnal, nggak apa-apa kalau yang buat penetapan kadar mah ditulisnya berupa bagan alir seperti ini. Jadi nggak usah berupa gambar gitu. Ini kalian hanya melakukan salah satu cara saja. Jadi tergantung pembimbingnya. Yang pertama, sampel si NaCl, sampelnya itu dipipet 25 ml. Terus dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Ditambahkan 5 ml HNO3 6 normal agar membentuk suasana larutan menjadi asam atau pH di bawah 6. Kemudian dari buret ditambahkan larutan AgNO3 standar yang berlebih. Kelebihannya bisa antara 15 sampai 20 ml volume sampel dan catat volume AgNO3 yang digunakannya. Jadi nanti kalian bisa mempergunakan 2 buret ya, yang satu buat AgNO3 pakai amberglass, yang satunya lagi KSCN pakai buret biasa. Nah, pada saat si Cl ini sudah ketemu si Ag dalam suasana asam, maka dia akan membentuk endapan AgCl. Endapan AgCl itu warnanya putih. Setelah terbentuk endapan AgCl, jangan langsung dititrasi sama SCN, karena si Ag dari AgCl ini akan cenderung lebih senang berikatan dengan si SCN dibandingkan dengan Cl. Jadi nanti volume yang keluar, volume SCN yang keluar dari buret itu lebih banyak karena dia malah bereaksi dengan Ag yang berikatan dengan Cl dan juga Ag sisa gitu. Aduh, ada iklan. Kemudian ini cara memisahkan atau mengurangi tingkat kesalahan tadi kan ya, biar karena si S AgCl-nya lebih besar daripada S AgSCN, jadi dia harus dikoagulasikan dulu. Jadi AgCl ini cara pertama. AgCl yang terbentuk itu harus dipanaskan sampai endapan yang terbentuknya itu jadi menggumpal gitu, gede-gede. Setelah itu nanti pemanasannya dihentikan. Pemanasannya bisa langsung di atas hot plate, kalau nggak di bunsen nggak apa-apa, pokoknya sampai endapannya menggumpal. Setelah menggumpal, tinggal ditambahkan 1 ml indikator Fe, kemudian dititrasi dengan SCN sampai larutannya berwarna merah darah. Yang kedua, ini ini cara kedua, karena S AgCl lebih
besar daripada AgSCN, yaitu dengan cara penyaringan. Yaitu caranya endapan AgCl yang udah kalian bentuk itu, yang sudah terbentuk itu, nanti dipisahkan, disaring. Jadi kalian siapkan 2 labu LMR. Yang satu udah ada endapan AgCl, yang satunya lagi udah bersih, udah dibilas sama Aquades. Jadi nanti kalian tinggal menyaring si endapan AgCl itu ke labu LMR yang lainnya, disaring dengan mempergunakan kertas saring. Nanti kan endapannya ada yang nempel tuh kan di di corongnya, di kertas saringnya. Jadi si endapannya itu nanti dicuci sama HNO3 encer, jangan yang 6 normal, bisa pakai 3 normal gitu. Jadi dicuci sama HNO3 sampai gimana dicucinya? Sampai bebas ion Cl-. Tahu bebas ion Cl- gimana? Nanti pada saat ada yang netes ke ada filtrat yang netes ke bawah dikit, nanti sama kalian ditampung pakai tabung reaksi. 1 tetes atau 2 tetes ditampung pakai tabung reaksi, ditambahin sampel kalian. Kalau misalkan sampel kalian kan mengandung Cl kan, jadi kalau misalkan si tabung reaksinya itu warnanya putih, berarti dia akan membentuk endapan warna putih, berarti AgCl. Warnanya putih, berarti dia masih ada Ag-nya gitu. Tapi pada saat si filtratnya sama kalian ditampung di tabung reaksi, kemudian ditambahkan sampel, tidak terbentuk endapan warna putih, berarti dia sudah bebas ion Cl-. Udah bebas ion Ag+. Jadi sekali lagi, cara ngetesnya nanti si filtrat yang netes dari corong kalian ambil 2 tetes gitu ya, 2 tetes, kemudian ditetesin sama sampel 1 tetes atau 2 tetes, kemudian ntar kalian lihat kalau misalkan warnanya putih berarti masih ada Ag karena terbentuk AgCl. Tapi kalau misalkan sudah tidak terbentuk warna putih atau tidak keruh lagi, berarti sudah bebas Ag+. Maka kalau udah bebas ion Ag+, maka bisa dititrasi, tapi sebelumnya sama. Kalian tambahkan dulu 1 mili indikator garam Fe3+, kemudian titrasi dengan SCN sampai Ta-nya berwarna merah darah. Yang ketiga yaitu cara nitrobenzen. Cara nitrobenzen caranya hampir sama, tinggal ditambahin. Jadi si larutannya endapannya nggak usah dipisahin, tapi endapannya nanti dilindungi sama nitrobenzen. Jadi tinggal ditambahkan nitrobenzen 5 mili, kemudian nanti kalian aduk-aduk. Nah, karena nitrobenzen itu sifatnya karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker, jadi buat nanti kalian yang praktek dengan mempergunakan cara nitrobenzen, nanti memipet sampelnya itu harus dimasukkan ke labu LMR tutup asah. Kenapa harus tutup asah? Karena tadi balik lagi nitrobenzen karsinogenik gitu. Jadi pakainya yang tutup asah khusus untuk yang nitrobenzen. Kalau yang cara penyaringan sama koagulasi itu bebas, tapi nitrobenzen harus pakai tutup asah. Jadi nanti sama kalian diaduk-aduk aja, dikocok-kocok terus-terusan sampai semua nitrobenzennya itu nanti dia akan menyelimuti AgCl. Jadi si AgCl-nya ada di tengah-tengah nitrobenzen. Ini bayangin aja, ini ada AgCl, ini nitrobenzen. Jadi si nitrobenzennya itu akan menyelubungi AgCl. Jadi kelihatan kayak minyak, di dalamnya ada titik-titik warna putih gitu. Si minyaknya itu nitrobenzen. Jadi nitrobenzen itu bentuknya sama-sama kayak minyak gitu, warnanya kuning jernih gitu. Nah, setelah kalian nanti dilihat semua Ag-nya sudah terlindungi sama nitrobenzen, kalian bisa titrasi, tapi sebelumnya tambahkan dulu 1 mili indikator Fe3+, lalu dititrasi sama SCN sampai Ta-nya juga sama, membentuk Ta berwarna merah darah. Jadi itu cara-cara penetapan kadar Cl. Yang pertama cara koagulasi, cara penyaringan, dan juga nitrobenzen. Jadi tergantung pembimbing kalian nanti memberikan tugas ke kalian buat penetapan kadar Cl-nya yang mana gitu. Tapi dari atasnya mah sama, bawahnya sama, cuman prosedur tengahnya beda gitu. Nanti yang ditulis di jurnal yang ini ya, aduh. Terus ini, kalau ada yang nanya, Bu, kenapa asam yang digunakannya HNO3, kenapa enggak H2SO4 atau HCl? Ini jawabannya.
Jadi kenapa yang kita pergunakan itu HNO3? Karena si HNO3 ini tidak akan bereaksi dengan Ag. Nggak ada kan AgNO3, AgNO3 ya udahlah gitu, nggak akan ada tidak bereaksi. Jadi tidak ada reaksi samping gitu. Terus ini kalau misalkan kalian pemberi suasana asamnya adalah H2SO4, maka akan terjadi reaksi samping. Reaksi sampingnya adalah sebagai berikut. Jadi Ag ditambahin SO4 2- membentuk AgSO4. Jadi nanti Ag sisanya itu tidak bereaksi dengan Ag sisa yang tidak bereaksi dengan Cl akan berkurang. Jadi volume pada saat kalian titrasi yang keluar dari buretnya akan lebih sedikit gitu. Jadi sekali lagi kenapa nggak boleh pakai H2SO4? Karena si Ag akan bereaksi dengan SO4 membentuk AgSO4. Jadi nanti Ag sisanya itu akan bereaksi dengan SO4, bukan bereaksi dengan SCN. Jadi nanti volume yang keluar dari buretnya akan lebih sedikit. Karena yang harusnya yang keluar dari buretnya si SCN yang bereaksi dengan Ag sisa, ini si Ag-nya malah bereaksi sama SO4 membentuk AgSO4. Jadi kadarnya nanti akan kurang. Terus kenapa nggak pakai HCl? Ya udah jelas lah nggak boleh, kan kita menentukan kadar Cl. Nanti kalau kita menggunakan asamnya asam klorida atau Cl, berarti kadar Cl-nya akan semakin banyak kan. Nah ini kalau misalkan pakai Cl akan terjadi reaksi samping. Reaksi sampingnya yaitu membentuk AgCl. Jadi si Cl yang bereaksinya itu bukan yang bereaksi dengan bukan hanya si sampelnya doang, tapi si Cl dari si HCl itu juga akan bereaksi dengan Ag. Jadi nanti kadarnya akan lebih besar. Karena yang kita tentukan kan Cl-nya. Ini perhitungan. Perhitungannya itu yang pertama udah Ibu kasih tahu ya. Yang pertama itu kalian menentukan massa KSCN. Untuk membuat larutan KSCN 0,25 normal sebanyak 200 ml. Yang kedua, kalian harus menentukan konsentrasi KSCN melalui data standarisasi KSCN oleh AgNO3 standar. Rumusnya Vn SCN sama dengan Vn Ag+. Jadi nanti yang ditulis di perhitungan itu ada 3 di jurnal. Ada penentuan massa, penentuan konsentrasi KSCN, dan yang ketiga adalah tentunya penentuan kadar Cl-min. Jadi penentuan kadar Cl-min karena ini dia mempergunakan untuk penetapan kadar mempergunakan teknik titrasi balik atau kembali, maka di sini di perhitungannya si persen Cl-nya itu sama dengan Fp atau faktor pengenceran dikali Vn Ag+, karena Ag+ kan berlebih, berarti dia tulisnya di depan. Jadi Ag+ dikurangi Vn SCN dikali ArCl per miligram sampel dikali 100%, sehingga didapat kadar Cl yang kalian cari. Udah, itu Volhard. Nah ini tambahan. Jadi kalau misalkan tangan kalian kena AgNO3 nanti akan membentuk nih warnanya jadi kayak gini. Tangan kalian hitam-hitam gini, dan reaksinya nggak langsung warna hitam, jadi sejam 2 jam baru hitam kayak gitu dan sulit dibersihkan, biasanya semingguan baru hilang. Jadi nanti pada saat titrasi harus hati-hati ya. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ataupun bisa langsung WA Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila ada kesalahan.